Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Halo warga senior, siapa nih yang ngerasa senang kalau berat badannya turun drastis? Menganggap dianya berhasil nih. Jangan senang dulu, karena berat badan yang turun tanpa sebab bisa menandakan kalau tubuh sedang tidak baik-baik saja. Seperti narasumber kita hari ini, Maria. Sejak usia 19 tahun sudah mengalami banyak keluhan kesehatan. Mulai dari badan yang mudah lemas hingga pusing di kepala. Tapi karena masih bisa beraktivitas, ya biasa aja. Saat ini di usia 29 tahun, berbagai keluhan kesehatan mulai muncul. Dan akhirnya Maria dinyatakan terkena diabetes tipe 1. Warga senior, yuk peduli sama kesehatan tubuh sebelum semuanya terlambat. Dan mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Aditya Herpavi. Ya, terima kasih rekan saya Teguh Cahyana. Apa yang baru saja disampaikan tadi pemirsa dapat menjadi pengingat buat kita semua ya, bahwa diabetes tidak memandang usia. Jadi siapa saja bisa kena diabetes. Dan hari ini sudah hadir bersama kita para praktisi kesehatan, ada Mas Boy dan juga Mbak Preti. Dan tentunya seorang narasumber yang khusus hadir di Go Healthy untuk bercerita bahwa beliau memiliki masalah kesehatan dan mau mendapatkan solusinya. Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita simak info sehat berikut ini. Fluktuasi gula darah dapat membebani jantung. Maksudnya kaitannya seperti apa? Silahkan Mas Boy. Ya, jadi pemirsa, fluktuasi gula darah yang dimaksud di sini adalah naiknya angka gula darah ya dan turunnya angka gula darah dalam kondisi yang drastis, ada cepat. Jadi tiba-tiba naik kemudian tiba-tiba turun. Dan kondisi ini sebenarnya sangat membebani jantung. Kenapa? Karena pada saat gula darah naik ya, itu akan terjadi yang kita sebut sebagai proses inflamasi atau peradangan. Terjadilah stres oksidatif pada dinding pembuluh darah dan kemudian akan terjadi masalah pada lapisan dalam dinding pembuluh darah. Jadi ada masalah di pembuluh darah pada saat gula darah naik dengan tiba-tiba atau angka yang sangat tinggi. Pada saat kadar gula darah turun dengan drastis atau turun menjadi sangat rendah, ini akan membuat tubuh menghasilkan hormon adrenalin, dan adrenalin ini akan membuat detak jantung akan menjadi lebih cepat ya. Kemudian ini juga akan menjadi beban pada pembuluh darah. Dan kalau kondisi ini terjadi terus-menerus, artinya naik turun dalam kondisi yang lama atau dalam jangka waktu yang cukup lama, ini akan menjadi masalah pada jantung dan juga pembuluh darah. Jadi risiko kelainan jantung dan pembuluh darah ini akan bisa meningkat pada orang-orang yang kadar gula darahnya fluktuasinya naik turun dengan kondisi yang drastis. Jadi harus hati-hati. Yang penting Anda kendalikan kadar gula darah Anda, jangan sampai kemudian naik ataupun turun secara drastis dalam waktu yang cukup lama. Terima kasih banyak infonya Mas Boy. Wah, ini sebuah pencerahan buat kita semua yang awam ya pemirsa ya, bahwa ternyata buat Anda yang memiliki kadar gula darah atau diabetes yang fluktuatif, sering naik tiba-tiba, turun tiba-tiba, itu sangat mempengaruhi kondisi jantung Anda. Nah, saya mau langsung menyapa narasumber saya yang sudah sangat cantik sekali hadir di sebelah saya saat ini. Ada Maria. Apa kabar Maria? Baik. Sehat ya Maria? Sehat. Barusan diceritakan oleh Mas Boy, itu relate nggak sih dengan kesehatan kamu? Relate. Awal-awal kena diabetes tuh turunnya kan cepet banget karena kan aku belum terbiasa suntik waktu itu. Oh, ini ya apa Suntik. namanya? Insulin. Insulin ya. Jadi kadar gulanya kadang naik, deg-degan parah. Pas turun udah agak nggak sadar gitu lah. Nanti kita kupas lebih dalam lagi. Sebelumnya saya mau tahu nih, kesibukan Maria saat ini tuh apa saja? Konten creator juga. Suka bikin video tentang diabetes.
sama ngedance menarik juga ini. suka. Jadi kamu suka bikin konten yang berhubungan dengan kondisi kesehatan kamu. Sekalian mau mengedukasi orang-orang juga tentunya. Semoga pulang dari sini kamu mendapat banyak wawasan dan mendapatkan solusi khususnya buat kesehatan kamu ya. Boleh tahu nggak, sejak kapan kamu didiagnosa diabetes? 19 tahun, jalan ke 20. Umur 19 tahun, 19 berarti tahun, sudah hampir 10 tahun yang Betul, lalu ya? 10 tahun yang lalu. Wow, sudah lama loh. Waktu pertama kali dokter bilang kamu diabetes mellitus tipe 1 ya? Betul. Itu apa yang ada di benak kamu? Kaget sih, rasanya kayak Umur 19 tahun loh? aku masih aktif-aktifnya gitu kan ya. Iyalah. Ya sedih sih, karena aku sebelumnya takut banget sama jarum. Oh iya. Terus harus berurusan sama jarum seumur hidup. Setiap hari, Iya, seumur setiap hidup. hari. Aku langsung kayak, aduh. Di situ aku langsung kayak kena mental ya, nggak mau ketemu orang, di rumah terus aja. Jadi begini pemirsa, kalau diabetes tipe 2, ini diabetes yang terjadi karena pola hidup yang tidak sehat. Sehingga terjadilah resistensi insulin. Jadi ini terjadi bukan karena sehari 2 hari nih, karena misalkan kebiasaan minum yang manis-manis, kelebihan kalori, jarang gerak gitu dalam waktu yang panjang. Sedangkan kalau diabetes tipe 1, beda lain ceritanya. Ini adalah faktor genetik yang membuat terjadinya autoimun sehingga terjadi kerusakan sel beta pankreas dan sel beta pankreas gak bisa menghasilkan insulin. Diabetes tipe 1 biasanya mulai terjadi sejak masih anak-anak. Nah, pada saat nih awal-awal kamu didiagnosis yang mengalami diabetes tipe 1, berdasarkan dengan diagnosis dokter waktu itu, gejala yang kamu rasakan tuh seperti apa? Apa? Pertama berat badan aku turun banget, itu hampir turun 12 kilo dalam 2 bulan. Oke. Cepet tuh, abis itu badan aku kayak lemes banget. Nah seperti aku yang ngomong sebelumnya tuh, badan aku kan suka aktivitas lah, gerak sana gerak sini, tiba-tiba aku badan aku lemes ya. Aku pikir awalnya karena demam doang, lemes biasa. Abis itu aku aus terus, rasanya aus terus. Angka tertinggi berapa gula darah yang pernah dicapai? 556 pernah. 556. Wow, tinggi Tahu loh ya itu. Maria normalnya berapa gula darah? Di Gula bawah darah 140. Ya, untuk yang puasa. Tapi untuk sewaktunya? 180. Ya, jadi kalau kita lihat nih ya, tadi ada kita melakukan pemeriksaan kadar gula darah pada Maria. Ini terlihat gula darah sewaktu, artinya tanpa puasa, ini terlihat angkanya masih tinggi. Ya, angkanya di 232. Ya, ini perlu segera dikendalikan ya, karena sekali lagi kalau angkanya terus tinggi, tentunya ini akan menjadi masalah atau menjadi beban pada pembuluh darah dan juga pada kualitas darah yang nantinya akan timbul berbagai macam komplikasi ya, yang ini tentunya juga akan sangat mengganggu untuk atau bisa menurunkan kualitas hidup Maria. Ya, jadi ini PR Maria nih yang kita lihat gula darahnya masih belum terkendali dengan baik. Untuk itu ada satu terapi yang bisa segera kamu lakukan untuk take action ya, yaitu adalah terapi laser. Nah, saat ini Maria sambil ngobrol begini, saya juga sebenarnya sedang melakukan terapi, yaitu terapi laser yang bisa juga segera kamu lakukan dan juga teman-teman mungkin. Ya, ini mungkin yang memiliki keluhan yang sama atau hanya sekedar ingin memiliki tubuh yang sehat. Simple banget, praktis, bisa lakukan di mana aja dan kapan aja. Tapi yang pasti ini bisa mengendalikan tensi, mengendalikan kadar gula darah dan juga asam urat dan kolesterol di dalam darah. Tuh, dipakainya rutin tapi ya, harus rutin 2 kali sehari, di pagi hari dan sore atau malam hari. Seperti yang sedang saya lakukan saat ini. Gitu. Ini alat aku laser namanya ya. Memiliki spesifikasi ada 14 titik sinar terapi. Dari 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Jumlah serta posisi titik-titiknya tentu sudah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Itu penting untuk diketahui. Iya, jadi ini yang kamu butuhkan Maria. Pada dasarnya mau diabetes tipe 1, tipe 1,5, tipe 2, maupun diabetes tipe lainnya ya kan ada macem-macem tuh. Tetap gula darah yang tinggi ini bisa menyebabkan pengentalan darah dan bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Jadi walaupun jalan cerita terjadi diabetes ya berbeda dengan 95% kasus diabetes yang ada, yaitu diabetes tipe 2, kamu tetap beresiko mengalami komplikasi yang dialami oleh pasien diabetes tipe 2. Serangan jantung, stroke, gagal ginjal, kerusakan saraf, kerusakan mata. Saya yakin Maria pasti gak mau itu. Nah, oleh sebab itu, Maria perlu upaya tambahan untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah, yaitu dengan menggunakan teknologi laser yang tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Adit.
Dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri. Nantinya sinar laser ini akan menyinari titik akupuntur yang sudah disebutkan oleh Mas Adit ya, ini berhubungan dengan kesehatan jantung dan paru-paru. Jadi biar detak jantungnya lebih teratur, pompa jantungnya lebih asik, gak secepat itu lagi. Dan nantinya berpengaruh juga nih terhadap tensi. Nah tapi pada waktu bersamaan si sinar laser ini juga menyinari 2 pembuluh darah nadi dan membantu menguraikan gumpalan darah yang bisa terbentuk di dalam pembuluh darah yang menyebabkan sumbatan. Jadi penggunaan secara rutin kalau untuk kasusnya Maria ini adalah bertujuan mencegah terjadinya komplikasi yang berhubungan dengan darah dan pembuluh darah, bantu menjaga kestabilan tensi, bantu juga menjaga agar fungsi pompa jantungnya menjadi lebih baik. Dan khususnya nih untuk pemirsa, ingat ya 95% kasus diabetes di Indonesia ini adalah diabetes tipe 2. Jadi yang kasusnya seperti Maria ini hanya 5% nih Mar. Justru mayoritas terbesarnya adalah yang karena resistensi insulin. Pola hidup yang tidak sehat menyebabkan pembakaran jadi terganggu. Nah kalau pada kasus diabetes tipe 2, penggunaan teknologi laser ini bantu kontrol gula darah dengan lebih baik karena mengoptimalkan proses pembakaran yang dilakukan oleh mitokondria. Jadi jangan tunggu lama lagi Maria, sudah saatnya nih kamu pakai teknologi laser. Dan untuk pemirsa yang punya keluhan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi maupun asam urat tinggi, yuk jadikan teknologi laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda sekarang juga. Ya, kembali kita kaitkan dengan kondisi kadar gula darah tadi ya. Jadi kan kadar gula darahnya tadi masih di atas normal dan ini harus segera dikendalikan. Jadi teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan kiri dan juga digunakan di rongga hidung ini sebenarnya adalah tujuannya adalah mengoptimalkan sirkulasi darah kita ya, termasuk di daerah kepala. Karena di kepala ini satu organ ada yang menghasilkan hormon melatonin. Ya, tadi kaitannya kemudian dengan tidur. Kalau tidur yang cukup, tidur yang baik, maka kadar gula darah pun akan bisa terkendali dengan baik. Ya, jadi teknologi laser intranasal ini ya selain untuk memperlancar sirkulasi daerah kepala juga akan meningkatkan kembali hormon melatonin tadi sehingga tidurnya menjadi lebih bagus, lebih berkualitas. Kemudian kadar gula darah, kadar insulinnya bisa terjaga dengan baik dan ujungnya adalah kadar gula darah akan bisa terkendali dengan baik. Ya, jadi untuk Mbak Maria dan juga untuk Anda pemirsa ya yang punya masalah kondisi yang sama dengan Maria, apakah gula darahnya tinggi karena diabetes tipe 1, tipe 1,5 ataupun tipe 2, tetap ini harus dikendalikan. Pertama dengan pola hidup sehat, kemudian melakukan pemeriksaan secara berkala, mengikuti saran dokter dan dilengkapi dengan alat kesehatan teknologi laser yang di pergelangan tangan maupun yang di rongga hidung. Jadi kita harus segera take action agar kamu mendapatkan kualitas darah dan pembuluh darah yang lebih baik daripada yang sudah kamu miliki saat ini. Dan ini juga untuk pemirsa ya, berlaku sekali. Jangan hanya mendengarkan kami di sini, baiknya pemirsa juga segera take action. Jangan hanya untuk aksi penyembuhan, lebih baik lagi sebagai aksi pencegahan. Ya, jangan ditunda-tunda agar kita semua sehat sampai kapanpun. Ingat loh, kita harus selalu memprioritaskan keluarga kita dan diri kita sendiri. Aku Laser ini adalah alat kesehatan dengan teknologi berpaten. Dalam satu alat terdapat teknologi laser, teknologi intranasal, dan juga teknologi NMES. Ini yang kita butuhkan untuk Anda dan keluarga Anda sebagai upaya untuk mencegah serta mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaannya rutin ya, agar kita tercegah dari serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan Aku Laser hanya di GoGoMall pemirsa, melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda. Dan Anda bisa menikmati fasilitas cicilan sampai dengan 12 bulan loh. Bunganya 0% dari Bank BCA serta Bank Nasional lainnya. Coba Maria, kamu kan wanita ibu-ibu. Kalau dihitung-hitung nih ya, kita hanya perlu menyisihkan uang nggak sampai Rp20.000 saja per harinya. Sudah dapat teknologi laser. Install juga aplikasi Lagun atau kunjungi ke websitenya di lagun.id. Dapatkan potongan diskon besar untuk produk-produk alat kesehatan dari GoGoMall. GoGoMall sengaja loh memberikan kemudahan agar Anda sekeluarga tidak perlu menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan Aku Laser ini. Segera gunakan Aku Laser. Atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya
berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali lagi di Go Healthy, pemirsa, kita lanjut ngobrol-ngobrol sama Mbak Maria nih. Maria, biasanya kan pasien diabetes itu sering mengalami atau pernah minimal mengalami yang namanya gula darah drop. Apa? Hypoglikemia. Kalau kamu sendiri pernah mengalaminya nggak? Pernah. Kayak gimana rasanya Sampai sekarang pun masih suka naik turun. Oh, Cuman iya? nggak sesering dulu. Kalau dulu tuh sering banget. Rasanya seperti apa sih ketika itu terjadi? Kita kayak mimpi ya sebenarnya. Cuma kalau lagi tidur itu kita nggak sadar sebenarnya. Pas lagi tidur nih, pas bangun-bangun kayak mimpi. Itu bukannya Padahal- berbahaya sekali ya? Iya. Katanya bisa koma. Nah Dokterku itu bisa koma. maksudnya. Iya. Terus untuk mengantisipasinya sejauh ini kamu gimana? Minum air gula. Nah ini berhubungan dengan solusi sehat kita berikut ini. Cara mencegah episode hipoglikemia saat tertidur. Bagaimana caranya? Silahkan Mbak. Siap Mas Adit. Jadi nocturnal hypoglikemia ini merupakan sebuah kondisi di mana gula darah turun kurang dari 70 mg per desiliter saat tidur. Nah, secara studi ya atau secara data ternyata lebih dari setengah kasus hipoglikemia berat ini justru terjadi pada saat memang lagi tidur. Nah, pertanyaannya kok bisa ya pada saat tidur terjadi hipoglikemia? Karena pada dasarnya saat tidur, tubuh ini memiliki mekanisme perlindungan yang menurun. Sehingga terjadi kekurangan respon. Otak tidak bisa membangunkan tubuh saat gula darah itu turun. Ditambah lagi insulin basal yang diberikan pada malam hari ini tetap bekerja sepanjang kita tidur. Oleh sebab itu pencegahan ini merupakan kunci utama. Jangan sampai terjadi hipoglikemia saat tertidur. Yang pertama yang bisa dilakukan tentu adalah memeriksa gula darah sebelum tidur. Dan dicatat di dalam buku setiap hari pada saat kontrol nanti dibawa catatannya. Lalu yang kedua adalah gak boleh sampai skip makan malam. Makan malam ini penting. Kalau begitu skip makan malam, tambah nih masuk insulin basal, nanti gula darahnya akan semakin drop. Lalu yang ketiga, konsumsi cemilan sebelum tidur kalau dibutuhkan. Terutama pada saat pemeriksaan didapatkan gula darahnya sudah cenderung rendah, maka butuh cemilan di sana. Lalu yang keempat adalah hindari olahraga sebelum tidur. Ini sebenarnya gak hanya pada pasien diabetes, tapi lebih jauhnya lagi kalau terkait dengan kasus diabetes, olahraga sebelum tidur ini akan membuat insulin menjadi lebih sensitif. Akhirnya gula darah cenderung drop saat tidur. Nah, lalu yang terakhir adalah hindari konsumsi alkohol juga pada saat malam hari karena itu dapat mengganggu kerja organ hati dalam regulasi gula darah. Ingat ya pemirsa, gula darah terlalu tinggi gak bagus. Tapi gula darah terlalu rendah bisa menyebabkan komplikasi serius. Bisa berujung ke penurunan kesadaran sampai ke tahap koma. Oleh sebab itu, upaya-upaya dalam mengendalikan gula darah ini harus lebih ekstra. Jadi begitu tips pencegahannya, semoga bermanfaat untuk Maria dan juga pemirsa di rumah. Wah, terima kasih banyak Mbak Preti. Itu cukup menjelaskan sekali ya pemirsa ya, terutama buat Anda-Anda yang memang sedang membutuhkan solusi itu. Tadi kan sebelum melakukan pengambilan gambar kita cek juga ya. Pada segmen sebelumnya kita udah bahas mengenai masalah gula darah Maria yang masih tinggi. Nah, ini nih
hasil cek tensinya bikin saya deg-degan nih, Maria, beneran. Bukan karena angka tensinya saja, tapi dari denyut nadinya nih. Kita bahas satu-satu ya. Tensi yang atas, yang sistolik harusnya di bawah 120. Dirimu ada di angka 140. Jadi pompa jantungnya tuh bekerja dengan keras. Lalu nih yang di bawah nih, yang dilingkarin ya, itu denyut nadi yang menggambarkan detak jantung sebanyak 136 kali per menit. Itu cepet banget, Mar. Jadi normalnya itu 60 sampai 100 kali per menit. Tapi kita pengennya kalau bisa deket-deket 60. Karena kalau deket-deket 100, panas sedikit atau olahraga sedikit pasti nantinya naik. Nah kalau Maria nih udah ada di angka 136, ini ibarat orang nih lagi lari kenceng. Nah kamu bayangin, orang yang lari kenceng itu kan pasti jantungnya berdegup tuh. Duk. Nah ini yang terjadi pada dirimu nih, Mar. Dampaknya apa? Pasti tensi jadi makin naik, itu satu. Lalu yang kedua, jantungnya nanti capek. Kalau capek bisa bengkak. Nah saran kami untuk Maria, kamu perlu nih mendeteksi denyut nadi kamu dengan lebih sering lagi. Jadi sering-sering cek denyut nadi, kalau misalkan udah berasa deg-degan gitu ya, langsung cek. Kalau memang lebih dari 150, kamu perlu ke IGD rumah sakit terdekat. Lalu yang kedua, nah tadi berhubungan juga dengan kondisi yang kamu tanyakan masalah hipertiroid. Jadi denyut nadi yang tinggi ini kan berkaitan dengan kondisi hipertiroid yang kamu alami. Nah penggunaan teknologi laser yang tadi saya jelaskan dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri. Di sini kan ada titik akupuntur, ada PC, perikardium sekitar jantung, lalu ada HT itu sendiri. Nantinya akan membantu regulasi denyut nadi menjadi lebih baik, sehingga pompa jantungnya juga lebih beraturan, lebih efisien, dan tensinya nanti lebih terkendali. Itu dari sisi kedokteran timurnya. Tapi kalau dari sisi kedokteran baratnya, si teknologi laser ini ketika sampai ke pembuluh darah nadi nanti akan mengoptimalkan dinding dalam pembuluh darah untuk menghasilkan zat NO. Zat NO yang dihasilkan ini diedarkan ke seluruh tubuh mengikuti sirkulasi pembuluh darah. Jadi Maria jangan bingung, walaupun dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri, manfaatnya bisa dirasakan pada semua sel tubuh kita. Nantinya yang dikerjakan adalah dia membuka pembuluh darah. Aliran darah jadi lebih baik, tensinya jadi turun. Nah ini bisa membantu kamu untuk mendapatkan tensi yang lebih optimal, denyut nadi yang lebih terkendali, dan di waktu bersamaan kamu tetap konsumsi obat dari dokter. Nah karena aliran darah lebih lancar, obatnya bisa dihantarkan ke organ-organ dengan optimal. Jadi efektivitas obatnya pun bisa bekerja dengan lebih baik. Jadi untuk kasus kamu, Mar, kamu perlu menjaga kesehatan secara komprehensif. Tapi ini nggak cuma untuk Maria aja. Untuk kita-kita semua nih, terutama yang masih muda-muda, ingat ya, sekarang penyakit kronis bukanlah milik orang tua lagi. Banyak yang masih muda, terkena hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Yuk dari sekarang pakai teknologi lasernya sedini mungkin. Terima kasih Mbak Preti. Maria, kamu ada olahraga rutin nggak? Ada, setiap minggu ngedance sama nge-gym. Ini untuk kasusnya Maria ini sepertinya olahraganya juga harus ditentukan betul ya. Mbak Maria dan juga Anda pemirsa, tetap diperlukan aktivitas fisik atau diperlukan kegiatan olahraga. Ya, tentunya ini akan disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing ya. Dan juga kalau memang nanti ada kendala untuk olahraga yang sifatnya lebih ekstrim atau yang lebih high impact, mungkin Anda bisa juga dibantu dengan penggunaan teknologi laser yang ada NMES-nya. Jadi pemirsa, teknologi NMES atau kepanjangannya adalah Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi yang dirangsang adalah saraf dan juga otot. Ya, jadi itu untuk orang-orang yang memang punya keterbatasan untuk melakukan aktivitas fisik atau melakukan kegiatan olahraga, tetap ototnya jangan dibiarkan begitu saja. Tetap harus dilatih, ya, tetap harus digerakkan supaya tidak menjadi atrofi atau menciut. Ya, kalau dia atrofi, dia menciut, maka fungsi otot itu akan menurun. Kemudian tadi kemudian gula darah, kolesterol semuanya juga akan berisiko untuk meningkat ya, karena tadi otot ini menjadi dapur untuk pembakaran gula darah dan kolesterol kita ya. Jadi teknologi NMES ini dengan dia akan melakukan kontraksi ya, jadi ototnya akan menegang dan kemudian mengencang kembali dengan bantuan teknologi NMES tersebut ya. Dengan begitu secara pasif dia akan bergerak dan kemudian nanti ototnya akan kembali menjadi normal dan kemudian sarafnya pun akan menjadi lebih baik. Jadi orang-orang yang punya masalah dengan stroke atau punya masalah kelemahan pada anggota gerak tubuhnya, dengan bantuan NMES ini dia akan dirangsang kembali atau memberi sinyal pada otak kita untuk kemudian mengaktifkan kembali saraf dan otot-otot yang ada di area pergelangan, yang ada di area anggota gerak tangan maupun di kaki ya. Jadi itu Mbak
Maria bisa dimanfaatkan ya, semuanya bisa dimanfaatkan alat kesehatan ini dan nggak ribet. Alat ini satu kesatuan di pergelangan tangan, rongga hidung dan juga di otot-otot ya, dan ini bisa digunakan selain untuk Maria juga bisa untuk anggota keluarga yang lain ya, karena penggunaannya nggak lama, maksimal hanya 1 jam di pagi dan juga di malam hari. Aku rasa tuh, aku pikir diabetes itu tidak ada obat lain selain insulin gitu. Ternyata masih ada yang ngebantu di luar gitu ya. Gitu sih. Ternyata aku masih kayak amazed gitu. Ternyata ada alat Sesimpel itu. sesimpel itu, tinggal dibawa kemana-mana bisa gitu. Fleksibel banget. Ternyata bisa untuk mengontrol penyakit aku ini. Iya, berarti kamu sudah siap mengupayakan hidup kamu, sudah siap take action agar mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik lagi dengan rutin menggunakan teknologi laser dan termasuk teknologi tambahannya. Sudah siap? Siap. Mantap Siap. kalau gitu. Itu Siap. yang kita butuhkan ya. Untuk itu, segera gunakan Aku Laser dari Gogomall sebagai aksi pencegahan. Gogomall sudah hadir selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Kualitas produk dan layanannya bersertifikasi standar internasional ya. Karena Aku Laser terdaftar resmi sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Gogomall sengaja memberikan layanan pendampingan eksklusif selama 30 hari untuk memaksimalkan kesehatan Anda. Ingat ya, fasilitas eksklusif ini hanya bisa Anda dapatkan di Gogomall, tidak ada di tempat lain. Dan Anda juga bisa menikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari BCA serta Bank Nasional lainnya. Tadi saya sudah sampaikan, kalau kita hitung-hitung kita hanya perlu menyisihkan uang kurang dari Rp20.000 saja per harinya. Ayo, tunggu apa lagi? Install juga aplikasi Lagun ya, atau kunjungi ke website di lagun.id. Dapatkan potongan diskon besar untuk produk-produk alat kesehatan dari Gogomall. Gogomall memberikan kemudahan cicilan ini agar kita tidak perlu menunda lagi pemirsa untuk bisa segera memiliki alat kesehatan Aku Laser. Ayo, segera hubungi call center kami melalui nomor telepon yang muncul di layar televisi Anda, atau silakan Anda bisa langsung mengunjungi kafe showroom Gogomall yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Gunakan Aku Laser, atasi masalah kesehatannya, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.